Shalom sahabat PPGT, bidang spiritualitas PPGT Jemaat Masale mengucapkan semangat pagi buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti Worship at Home edisi pujian dan penyembahan. Mari mempersiapkan waktu dan hati kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Apapun yang sedang kami alami, Tuhan bersama dengan kami. Mari kita mengangkat pujian Lingkupiku. Sebab Kau Allahku. Mari kita mengulang pujian ini. Kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita di dalam melewati setiap badai yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mengangkat puji-pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada malam hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami. Engkau mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan.
Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan Tuhan, dapat kami pahami dan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau berkati. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayat 20 hingga ayat yang ke-29. Firman Tuhan, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin, firman Tuhan. Saya beri satu tema, jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Sahabat muda, shalom dan selamat malam. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kuasa tak terbatas, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, tantangan, saudara-saudara pada saat ini, percayalah bahwa Tuhan menolong saudara dan Tuhan mampu menyatakan kuasanya di atas setiap persoalan yang saudara sedang hadapi. Kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, di mana dikisahkan seorang anak yang sejak dari kecilnya dirasuki oleh roh yang membuat dia menjadi tuli dan bisu. Diceritakan di situ dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bahwa setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, tubuhnya menjadi kejang. Bahkan dikatakan juga bahwa seringkali dia menyeretnya ke dalam api dan ke dalam air karena roh itu ingin membinasakannya. Ketika Tuhan melihat dia,
Tuhan memanggil dia, dan ayahnya mengatakan, "Jika engkau dapat berbuatlah sesuatu kepadanya, tolonglah kami yang tidak percaya ini." Ayatnya yang ke-23. Tuhan menjawab, "Katamu, jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Lalu ayahnya menjawab, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Apa yang terjadi, saudara? Seketika ayahnya mengatakan seperti itu, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan mengusir roh dari dalam tubuh anak itu dan dia keluar. Dia membantingkan anak itu dengan keras dan hebatnya, sehingga anak itu kelihatannya seperti orang mati. Dan orang yang berada pada saat itu mengatakan bahwa anak ini sudah mati. Tetapi Tuhan mengangkat tangan anak itu dan membangunkannya, tetapi anak itu bisa bangkit sendiri. Sungguh sangat luar biasa. Yang dilihat oleh kasat mata ini sudah tidak mungkin, ini sudah mati. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kuasanya, tidak ada yang dapat menghalangi akan kuasa Tuhan. Bagaimanapun roh itu ingin membinasakan anak itu, tetapi kalau Tuhan belum berkata, iya, sesuatu cobaan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi pegangan buat kita, saudara, bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seisin dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan terjadi dalam setiap anak-anaknya yang selalu percaya dan menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Sahabat muda, seringkali kita bertanya dalam hati kita, mungkinkah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya? Dapatkah Tuhan menyembuhkan penyakit saya? Dapatkah Tuhan menyembuhkan orang tua saya? Dapatkah Tuhan melihat setiap persoalan, tantangan, badai yang saya hadapi? Dapatkah Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya? Saudara, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal siapa Tuhan itu? Betapa besar, hebat, dan kuasanya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Jika dicatat di dalam Alkitab, Tuhan mampu menyembuhkan orang buta, orang tuli, bahkan membangkitkan orang mati. Pada saat ini juga Tuhan sanggup menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara dan saya. Dan dicatat juga di dalam Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan, Tuhan Yesus itu sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang berubah, yang terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, pada malam hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, buanglah setiap kebimbangan saudara, ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan. Mari kita bangun iman kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, badai yang dialami oleh saudara, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya dan Tuhan sanggup melepaskan segala beban yang saudara alami. Yang penting saudara percaya dan menggantungkan harap saudara hanya kepada Tuhan. Ingat ayatnya yang ke-23 yang kita baca pada saat ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Saya membacakan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 mengenai perihal doa dan permohonan. Firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jika kita percaya dengan sungguh akan kuasa Tuhan, Ia akan mewujudkan apapun yang saudara dan saya imani. Saudara, jika bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, apakah yang membuat sesuatu menjadi mustahil bagi kita? Jawabannya ialah keraguan kita. Karena itu saudara, saya tekankan lagi, jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Mari saudara percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Mari saudara dan saya terus berdoa hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan bagi saudara. Karena dicatat di dalam Yakobus pasal 5 bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita, kaum muda, bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur menandai segala berkat-Mu, kuasa-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini Tuhan. Di mana firman-Mu datang menguatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun yang kami alami, apapun yang menjadi pergumulan kami, ketika kami percaya dan berserah hanya kepada-Mu, Tuhan akan buka jalan bagi setiap kami. Tuhan, mampukan kami, kuatkan iman kepercayaan kami sebagai anak-anak muda. Biarlah kami senantiasa berserah hanya kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu. Dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau lihat setiap pribadi lepas pribadi. Engkau tahu setiap kerinduan kami. Engkau tahu setiap harapan kami anak muda. Engkau tahu setiap tantangan, pergumulan, badai yang hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebagai manusia, kami tidak sanggup melewati dengan sendiri. Kami tidak mempunyai kuasa. Kami tidak mempunyai kekuatan Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa memperlihatkan hidup dan kehidupan kami menjadi anak muda, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan di dalam menjalani setiap tanggung jawab kami. Dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan.
apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, mari Tuhan nyatakan kuasa dan berkat-Mu. Yang dalam pendidikan Tuhan, mari Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Biarlah setiap harapan kami, cita-cita kami Tuhan, suatu hari kelak nanti kami meraih dan kami percaya bahwa ini semua karena Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau buka jalan bagi setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak muda yang pada saat ini Tuhan dalam mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup. Engkau memberikan yang terbaik, yang sepadan bagi setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Yang pada saat ini memiliki, mengalami cobaan, pergumulan Tuhan, mari Engkau hadir. Yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan, mari Engkau hadir sebagai dokter yang tak kelihatan menjamah setiap tubuh mereka yang sakit Tuhan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak muda, bahkan setiap umat Tuhan yang telah menyaksikan layanan pada malam hari ini Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, setiap langkah kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, senantiasa dijaga oleh Tuhan. Karena itu saudara, mari saudara terus percaya apapun yang saudara alami dan saya pegang bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini dan kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.